Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 81 sampai bab 90. Sepertinya begitu. Setelah Sena menganalisis semuanya, Ben mengangguk. Tidak masalah. Meskipun saudara ipar tampaknya tidak berguna, dia masih tahu bagaimana menyelamatkan martabatnya. Dia menutup pintu. Tidak ada yang melihat apa-apa, jadi tidak ada yang melingkari. Bagaimanapun, itu bagus. Hal yang rumah kita tidak perlu dihancurkan. Ya, untung tidak perlu dibongkar. 2 bulan dari sekarang, ketika kakakmu mendapatkan gajinya, ayo beli rumah. Fiona tersenyum dan mengangguk. Setelah dia membayangkan, dia berkata, ngomong-ngomong, kakakmu akan bekerja besok. Ayo pergi membeli makanan dan berbelanja. Aku ingin membeli pakaian yang lebih baik. Ya, Bu. Kamu punya uang sekarang. Bukankah kamu masih memiliki 800.000 dari uang yang diberikan Jack? Kamu harus membeli beberapa pakaian bagus. Kamu sangat lelah beberapa tahun ini. Kamu harus membeli sesuatu yang bagus dan traktir kamu dengan baik. Ben dengan senang hati menyarankan. Segera, Fiona, Ben, Andrew, dan Sena pergi berbelanja. Di halaman, Selena menemani Kylie yang sedang bermain tidak jauh darinya. Setelah beberapa saat, Jack keluar dari kamar mandi dan sudah berganti pakaian baru. Meskipun pakaiannya tampak agak tua, namun tetap terasa menyegarkan. Suamiku, apa yang kamu bicarakan dengan Tuan Howard di dalam? Apakah kamu benar-benar berlutut dan memohon? Selena terdiam beberapa saat sebelum bertanya pada Jack. Jack merasa malu, tersenyum pahit dan kemudian berkata, sayang, apakah Anda mengira saya orang seperti itu? Kami hanya berbicara tentang beberapa hal di medan perang. Dia menyesal bahwa kami tidak bertemu lebih awal. Teman di kamp. Jadi dia memberi saya wajah dan membantu kami. Kamu tahu karakter yang begitu kuat seperti Marshall. Kamu benar-benar luar biasa. Dia jelas percaya kata-kata Jack dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja. Tuan Howard hebat. Dia seorang Marshall dan saya mengaguminya. Jack tersenyum ringan dan kemudian berkata, aku tidak tahu bahwa dia adalah seorang Marshall dan sangat kuat. Tidak heran Ken bertindak begitu kejam ketika dia datang. Namun, dia tidak punya pilihan selain pergi ketika Marshall bertanya. Selena tertawa pelan. Tawanya penuh dengan kehidupan seperti angin musim semi. Jack hampir tercengang oleh kelembutan dan kecantikannya. Sayang, senyummu menawan. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan saat ini adalah ciumanmu. Jack memandangi keindahan di depannya. Dia tidak bisa tidak berkata. Tidak heran begitu banyak pria kaya seperti istri saya. Anda menjadi kecantikan nomor 1 di Eastfield benar-benar tidak berlebihan. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya sebelumnya untuk memiliki Anda sebagai istri saya. Selena merasa malu dan sekaligus menganggap Jack sangat manis setelah mendengar kata-kata mesranya. Terkadang aku berpikir kamu sedikit bodoh. Jadi aku tidak berharap kamu mengatakan kata-kata manis seperti itu. Selena melirik Jack dan mengerucutkan bibir merah seksinya. Kabar buruk, Tuan Muda Hugo akan datang bersama sekelompok orang. Dia tersentak begitu dia selesai berbicara. Sekelompok orang berada di pintu dan banyak dari mereka membawa pisau semangka di tangan mereka. Orang itu membawa lebih dari menarik orang bersamanya. Pisau semangka di tangan mereka tampak mempesona. Selena ketakutan saat melihat begitu banyak orang mendekat dengan membawa senjata. Dia melihat ke tempatnya. Kylie ada di sana. Dia menerjang ke depan, menarik Kylie ke arahnya, dan memeluknya erat-erat. Jack, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak orang. Sepertinya mereka ada di sini untuk tujuan apapun. Selena sangat ketakutan saat dia memeluk Kylie lebih erat. Mama, jangan takut. Ayah akan mengalahkan orang-orang jahat. Ayah luar biasa. Kylie berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Pada usia 4 tahun, dia cukup bijaksana untuk mengambil inisiatif untuk menghibur Selena. Ya, ayahmu pasti bisa menyelesaikannya. Selena menghibur Kylie tetapi kerutan di dahinya semakin dalam. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Jack acuh tak acuh tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa bertahan di medan perang selama 5 tahun terakhir? Nona Taylor, kita bertemu lagi. Tuan Muda Hugo memimpin orang-orangnya ke arah Jack dan berhenti 5 meter darinya.
Dia tertawa dan kemudian berkata sambil memandang Selena dengan main-main. Kamu benar-benar wanita yang cantik. Kamu terlihat lebih menarik setelah mandi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bagus. Kamu sudah mengingatkan diri dan menungguku. Ini akan menyelamatkanku dari masalah untuk masa depan. Karakter sepele dari keluarga bangsawan kelas 2 sebenarnya punya nyali untuk membuat masalah di sini di bawah sinar matahari yang cerah. Dan bahkan membawa senjata. Kamu benar-benar tidak menghormati hukum. Jack tersenyum dingin dan melihat ke arah pihak lain. Tuan Muda Hugo tertawa dan kemudian berkata, saya kaya dan berkuasa. Itulah hukumnya, anak muda. Anda memandang rendahnya keluarga bangsawan kelas 2. Apakah Anda tahu betapa kuatnya kita? Jack menatap orang itu dengan jijik. Apakah kamu benar-benar kuat? Jika kamu benar-benar kuat, mengapa kamu tidak membawa pengawal yang layak? Apakah kamu perlu mengeluarkan uang untuk menyewa gangster ini? Jangan bilang pengawal ceroboh ini dibor khusus oleh keluargamu. Sudut mulut Neil Hugo berkedut dan wajahnya menjadi gelap. Orang-orang ini memang bukan dari keluarga Hugo. Keluarga Hugo mempraktekkan pendidikan yang ketat. Mereka khawatir Neil akan menimbulkan masalah di luar yang membahayakan reputasi keluarga Hugo. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja membawa pengawal keluarga bersamanya. Tanpa perintah ayahnya, para pengawal tidak akan mematuhinya. Biasanya, keluarga tidak peduli bagaimana dia mengendarai mobil sport dan mempermainkan wanita. Mereka pikir dia pasti akan dewasa di masa depan. Selama mereka tidak mengatur pengawalnya. Dan dia tidak membuat masalah di luar rumah. Namun, ini bukan apa-apa bagi Neil. Karena Neil punya uang. Selama dia memberikan sejumlah uang kepada para gangster ini, mereka secara alami akan membantu. Dengan kurang dari $100.000, dia telah berhasil mengumpulkan berkumpulnya orang-orang yang siap untuk membalas dendam pada Jack. Anak muda, kamu benar-benar marah. Kami tidak memerlukan pengawal keluarga Hugo hanya untuk menghiburmu. Mulut Neil berkedut beberapa kali lalu menatap Jack dengan penuh kebencian. Apakah menarik dari mereka tidak cukup untuk memimpikanmu? Ya, anak muda. Kamu sudah gila. Jika itu terjadi, kami tidak akan menahan diri. Setelah melihat ekspresi penghinaan Jack, salah satu pemimpin gangster menjadi sangat kesal. Saat dia selesai berbicara, lebih banyak orang yang berpikir maju dan mengelilingi Jack. Jack, bisakah kau menangani ini? Mereka memiliki pisau di tangan mereka. Selena sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mata Kylie dengan tangannya. Namun, Kylie mengulurkan tangannya untuk mendorong tangan Selena. Ayo, ayah. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkan orang-orang jahat itu. Sayang, jangan khawatir. Sebagai seorang pria, aku tidak bisa mengatakan aku tidak bisa. Jack membalas. Menatap Selena dan menatap sambil tersenyum. Selena tersipu berpikir dia masih bisa membuat lelucon saat ini. Tuan Muda Hugo, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan kita membunuh atau bagaimana? Pria yang memimpin geng itu bertanya sambil tersenyum. Bunuh dia. Tuan Muda Hugo tercengang. Tidak. Tidak. Bukankah terlalu mudah baginya jika kamu membunuhnya begitu saja? Tidak heran jika pemuda ini kuat. Dia adalah orang yang bergabung dengan tentara dan juga suami Selena. Dia memiliki seringai di wajahnya saat dia berbicara. Jadi, kamu adalah suami Selena. Jika itu terjadi, itu akan menyenangkan. Pukul saja dia cukup untuk membuatnya jatuh tapi jangan bunuh dia. Nanti, aku ingin dia melihat bagaimana aku bermain dengan istrinya. Tes. Tuan Muda Hugo, kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran atas nama ayahmu. Jika putriku tidak ada di sini, aku akan membunuhmu bajingan sekarang. Karena putriku ada di sini, saya tidak ingin hal-hal menjadi terlalu berdarah. Biarkan saya mengajari Anda semua beberapa pelajaran. Setelah Jack mengatakan ini, niat membunuh yang ganas bisa terlihat di matanya. Namun, ketika dia memikirkan betapa buruknya bagi Kylie untuk melihatnya membunuh begitu banyak orang dan akan ada darah di mana-mana, dia hanya bisa menghilangkan ide untuk memulai pembunuhan. Ini adalah rumahnya sendiri dan dia tidak ingin memenuhi seluruh halaman dengan darah. Lebih jauh lagi, akan sulit baginya untuk menyembunyikan identitasnya jika dia benar-benar membunuh Tuan Muda Hugo dan kesejahteraan keadaan. Dia tidak ingin hidup sebagai atasan, prajurit tertinggi, lagi. Dia hanya ingin menjaga di sisi wanita tercintanya. Tes. Pernahkah kalian mendengar ini? Pemuda ini kembali sebagai veteran dan mengira dia adalah pahlawan dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu kuat sehingga kamu bisa bertarung melawan 100 orang?
Dan bahwa kamu seorang jenderal legendaris dan sangat kuat. Tuan Muda Hugo mendengar ini dan berpikir seluruh situasi tampak seperti lelucon besar. Dia memegang tangannya dan memerintahkan. Apa yang kalian semua masih menunggu? Persetan di sini. Dia dengan tangan kosong. Saya tidak percaya bahwa begitu banyak dari Anda tidak dapat menerima beberapa luka. Dengarkan aku baik-baik. Jangan menyerang bagian yang fatal. Pukul saja dia sampai dia jatuh. Jangan bunuh dia. Kami profesional. Teriakan pria yang memimpin tim. Mengenakan biaya. Tiba-tiba, para pengikut berteriak dan membayangkan pisau semangka cerah di tangan mereka dan memutar ke arah Jack. Sekelompok sampah. Jack mencibir ketika dia melihat orang-orang yang dikendarainya. Meskipun mereka terlihat ketakutan dengan rambut dicat dan tato, mereka memiliki tubuh yang kurus. Jack bisa melihat sekilas bahwa orang-orang ini lemah dan tidak berlatih secara teratur. Mereka hanya berpura-pura dengan memegang pisau di tangan mereka. Orang-orang ini akan mati lebih cepat daripada orang lain jika mereka ditempatkan di medan perang. Hati-hati, Jack, teriak Selena dari belakang. Dia sangat cemas ketika dia melihat begitu banyak orang yang mengangkutnya ke arah Jack. Selena, jika Anda setuju untuk bermain dengan saya sekarang, saya akan meminta mereka untuk lebih mudah pada laki-laki Anda. Orang-orang ini tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri dan senjata tidak menunjukkan belas kasihan. Jika suami Anda meninggal, Anda hanya bisa hidup sebagai janda. Kalau begitu, sebaiknya kamu menikah denganku. Atau kamu bisa menjadi perselingkuhan rahasiaku. Neil menatap Selena. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan antisipasi. Ketika dia pergi untuk mengumpulkan para gangster ini, dia juga bertanya tentang situasi Selena. Setelah penyelidikan, dia tahu bahwa suami Selena tidak diterima di keluarga Taylor. Jika itu masalahnya, membunuh Jack tidak ada bedanya dengan membunuh orang luar. Keluarga Taylor tidak akan peduli. Di sisi lain, Selena telah diusir oleh keluarga Taylor selama 5 tahun. Mereka tidak akan menyelidiki selama Selena tidak mati. Jika mereka benar-benar ingin meminta pertanggungjawabannya, itu bisa dengan mudah diselesaikan melalui penawaran konversi tunai. Dia telah melakukan hal-hal seperti itu cukup untuk mengetahuinya. Metode ini bekerja terutama dengan anak perempuan dari keluarga miskin yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Keluarga akan dengan senang hati menerima uang yang dia bayarkan, apalagi menyelidiki masalah ini. Selain itu, berdasarkan status keluarga Hugo, keluarga Taylor tidak akan berani meminta pertanggungjawabannya. Dalam mimpimu, Selena menatapnya dengan tajam. Dia lebih baik mati daripada membiarkan bajingan itu mengotori tubuhnya. Penampilan pria ini membuat Selena merasa jijik. Bajingan kaya ini tidak terhormat telah mempermainkan begitu banyak wanita. Kita akan tahu sebentar lagi. Apakah aku sedang bermimpi atau tidak? Neil tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, senyuman di wajahnya membeku. Orang-orang yang dia pimpin di sini melakukan konstruksi maju tetapi tidak berhasil menyentuh rambut Jack. Mereka terlempar ke belakang dan terjatuh dengan keras ke tanah saat rasa sakit mereka merata. Orang-orang itu ditendang oleh Jack seperti bola. Mereka membentangkan beberapa meter jauhnya dan dalam hitungan detik, tidak ada yang tersisa di depan Jack. Ya ampun, siapa orang ini? Kenapa dia begitu baik? Seorang pria dengan rambut kuning berhasil bangkit kembali. Suaranya gemetar dan dia tidak berani melangkah maju. Tuan Muda Hugo, dia jelas bukan orang biasa. Kami tidak bisa menangani ini. Kamu harus memikirkan cara lain. Pemimpinnya juga ditendang dan sakit dada. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia memiliki tulang yang patah. Dia membungkuk gigi dan melambai sebelum melarikan diri dengan orang-orangnya. Kalian tidak berguna. Neil melihat orang-orang yang melarikan diri dan mulai mengutuk. Aku akan pergi sekarang juga. Dia memandang Jack dan melihat Jack sedang memperhatikan sambil tersenyum. Dia tersentak, berbalik, dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Jack menerjang ke depan dan menghalangi jalan Neil. Tuan Muda Hugo, bukankah aku akan kehilangan semua martabat jika aku membiarkanmu pergi seperti ini? Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Apa yang masih kamu inginkan? Aku salah satu dari Hugo. Neil mengertakkan gigi, bersiap untuk mengungkapkan identitasnya lagi. Tamparan. Jack mengulurkan tangannya dan menamparkan Neil dengan sangat keras. Jejak telapak tangan besar berkilat merah di wajah Neil. Aku tahu identitasmu sejak awal. Kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu. Jack tersenyum dingin dan berkata, aku berjanji. Jika kamu berani menamparku. Tamparan. Kamu. Tamparan. Setelah 3 mencetak berturut-turut,
Neil begitu memikirkannya sehingga dia bisa melihat bintang dan hampir pingsan. Kakak, ini semua salahku. Aku tidak berani melakukannya lagi. Neil takut dipukuli. Dia berlutut dan membenturkan lututnya ke tanah dengan keras. Kemudian dia mulai memohon belas kasihan. Kepalamu tidak akan berada di tempat sekarang jika bukan karena putriku. Dia tidak harus menyaksikan adegan berdarah itu. Jack acuh tak acuh. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Jika dia serius dengan kejutannya, kepala Neil akan terbang hanya dengan satu kejutan. Nak, jahatku, kamu saudaraku. Aku sudah menerjemahkan. Tolong mengecewakan aku. Neil sangat ketakutan dan hampir membasahi celananya. Jack adalah lawan yang kuat. Oh, aku punya uang. Aku bisa memberi pemenuhan. Untuk bertahan hidup. Neil mengambil ponselnya. Aku akan mentransfer 1 juta untukmu. Tolong lepaskan aku. Aku akan memberikan 10 detik untuk menghilang secepat mungkin. Dan, jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya saudara sampah seperti itu. Jack menuntut dengan dingin. Tak lama kemudian, Neil berlari kembali ke mobil sportnya dan pergi dengan sangat cepat. Dia punya begitu banyak mobil sport. Dia menabrak Ferrari pagi ini dan sekarang dia mengendarai Porsche. Kata Jack sambil tersenyum pahit sebelum kembali menghadap Selena. Selena tercengang saat itu. Itu adalah tuan muda kedua keluarga Hugo. Jack menamparnya 3 kali. Itu terlalu mendominasi. Jack seperti bukan lagi mengajarkan makanan di matanya. Dia seperti dewa yang tidak berani melanggar orang lain. Bagus. Ayah sangat kuat. Dia mengusir orang-orang jahat itu. Kylie yang lugu dan naif menggenggam tangan kegirangan dengan mata penuh kekaguman. Selena tertegun sejenak sebelum dia menenangkan kepalanya. Dia berjalan ke arah Jack dengan perasaan agak bingung. Jack, kamu benar-benar terlalu kuat. Para gangster itu membawa pisau. Aku tidak tahu kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat. Kamu luar biasa kuat dan cepat. Konyol, aku sudah selamat dari begitu banyak pertempuran dan lautan mayat yang berdarah. Bagaimana bisa para gangster yang tidak berlatih dan tidak berguna itu menghancurkanku? Jack tertawa, dengan lembut dan main-main. Dia menamparkan hidung halus Selena. Aku akan melindungimu dan Kylie mulai hari ini dan seterusnya. Kata-kata Jack menyentuh hatinya. Begitu rupa sehingga dia tersipu. Oh, jangan beritahu ibu dan yang lainnya tentang apa yang terjadi. Mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Jack berkata kepada Selena setelah menginstalnya. Selena mengangguk. Ya. Kali ini kami menyinggung tuan muda keluarga Hugo. Ibu mungkin akan memarahimu lagi jika dia mengetahuinya. Dia kemudian memandang Kylie, yang ada di pelukannya dan berkata, Kylie, jangan beritahu kedua nenekmu tentang bagaimana ayahmu memukuli orang jahat tadi. Oke, Kylie mengangguk patuh. Saat itulah Joan dan pembantunya, Sauna, kembali dari jalan-jalan di taman. Kylie, coba lihat apa yang kudapat darimu. Joan dengan senang hati memberi Kylie stik buah Hawthorne berlapis gula. Wow, ini manisan Hawthorne. Kylie sangat senang melihat manisan Hawthorne. Dia berlari ke arah Joan saat Selena berbaring di tanah. Ngomong-ngomong, kamu akan bekerja besok. Tidakkah kamu ingin membeli pakaian yang lebih baik? Selena menatap Jack. Tidak perlu untuk itu. Pakaianku saat ini cukup bagus. Tidak ada jubah di atasnya. Hanya terlihat agak tua. Jack tersenyum. Dia tidak terlalu memperhatikan pakaian dan makanan. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah menyelesaikan hutangnya pada ibunya dan Selena. Meskipun, kadang-kadang, dia akan merasa malas untuk berduka dengan Fiona karena dia memperlakukannya dengan sombong. Dia masih akan membalasnya atas masalah yang dia sebabkan kepada mereka selama 5 tahun terakhir. Di malam hari, keluarga dengan senang hati makan malam bersama sebelum beristirahat. Keesokan paginya, Jack bangun pagi-pagi dan memberi Andrew perawatan kedua. Dia kemudian mengirim Selena untuk bekerja dengan skuter listriknya. Apa yang tidak diharapkan Jack adalah, Fiona, Ben, dan Sena membuntutinya dengan taksi tidak lama setelah dia pergi dengan skuter listrik. Jack pertama kali naik ke markas grup Drake milik keluarga Drake. Menyaksikan Selena memasuki perusahaan sebelum mengendarai skuternya ke rumah keluarga Drake. Fiona, Ben dan Sena, di sisi lain, duduk di sebuah kafe di seberang mansion untuk mengamati. Bu, apakah ini perlu? Buang-buang waktu saja datang ke sini hanya untuk melihat apakah kakak ipar benar-benar bisa menjadi pengawal di sini. Kenapa kita tidak bertanya saja padanya ketika dia pulang? Tanya Ben tak sabar. Kakak ipar, kedengarannya sangat alami dari mulutmu. Apakah dia membayarmu untuk mengatakan itu? Fiona hanya bisa memutar matanya ke arah Ben. Jangan lupa, orang inilah yang menyebabkan keluarga kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau tidak,
Kita tidak akan kesulitan mendapatkan makanan di atas meja selama 5 tahun terakhir. Jika bukan karena dia, adikmu akan baik-baik saja di keluarga Taylor. Kamu pasti tidak akan dipandang rendah ketika kamu keluar. Ben tersenyum pahit. Aku benci dia. Tapi aku bisa melihat bahwa dia benar-benar peduli pada Selena. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan membelikan mobil untukku setelah dia mendapatkan gajinya. Aku bisa memilih mobil apapun yang aku mau asalkan harganya sesuai, 1 juta. Kamu benar-benar percaya padanya, dan kamu akan terus mencari kakak iparmu untuk itu. Fiona melirik Ben dan melanjutkan. Apakah kamu tidak takut Nona tanya membodohinya? Saya takut akan hal itu jadi saya datang ke sini untuk melihat sendiri. Bagaimana jika dia kembali dan berbohong kepada kita? Ben, menurutku apa yang dikatakan ibu masuk akal. Apa yang harus kita lakukan jika dia ditolak oleh majikan dan tidak pergi bekerja, tetapi pulang dan berbohong kepada kita? Jadi cara paling aman adalah datang dan melihat apakah dia bisa mulai bekerja. Di samping mereka, Sena juga mengangguk dan mereka bertiga melihat ke arah gerbang. Jack mengendarai skuter listriknya dan hendak memasuki mansion. Namun, beberapa pengawal yang mencegah pintu dihentikan. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Apakah ini terlihat seperti tempat di mana skuter listrik bisa masuk? Apakah kamu tahu tempat apa ini? Rumah keluarga Drake. Apakah ini tempat di mana seseorang dengan skuter listrik bisa masuk? Salah satu dari mereka memandang Jack dan berkata dengan jijik. Jack menghentikan mobilnya di samping dan turun dari mobil. Jika skuter saya tidak dapat didorong ke dalam, di mana saya dapat memarkirnya? Anak muda, kamu sangat lucu. Orang lain tertawa terbahak-bahak. Rumah keluarga Drake sangat besar dan juga terdapat tempat parkir khusus. Bahkan kami, sebagai pengawal, memiliki tempat parkir untuk memarkir mobil kami. Namun, tidak ada mobil kecil yang diparkir di sana. Belum lagi skuter listrik. Itu benar. Lagi pula, kita sebagai pengawal memiliki gaji tahunan 200 atau 300 ribu. Kita dapat dengan mudah membeli mobil seharga beberapa ratus ribu. Siapa yang akan naik skuter listrik? Pria sebelumnya tersenyum dan berkata, oh ya, apa yang Anda rencanakan di sini? Apakah Anda tersesat? Oh, saya pengawal baru di sini. Nona tanya mempekerjakan saya. Jack tersenyum mengeluarkan rokoknya sebelum memberikannya kepada orang lain dengan sopan. Salah satu dari mereka tidak menahan kata-katanya. Anak muda, apakah Anda berbohong kepada kami? Mengapa Anda merokok rokok murahan ini jika Anda adalah pengawal yang baru saja disewa oleh Nona tanya? Haha, tidakkah Anda merasa malu ketika Anda mengeluarkannya? Rokok pasir putih yang harganya hanya $10. Jack tersenyum pahit. Dia langsung memasukkannya ke mulut karena mereka tidak menginginkannya. Dia menyalakannya dan menghela nafas. Menurut pendapat saya, itu adalah rokok yang bagus selama saya menyukainya. Saya sudah terbiasa dengan rokok ini dan saya memandang rendah rokok lain yang mahal. Menarik, pria itu tiba-tiba tertawa. Kalau begitu, haruskah Anda mengatakan bahwa Anda terbiasa mengendarai skuter listrik, sehingga Anda memandang rendah BMW dan Audis? Saya tidak terlalu peduli dengan kalian. Saya tidak akan datang dan menjadi pengawal keluarga Drake jika bukan karena wajah Nona tanya. Ditambah dengan fakta bahwa dia membantu saya dan istri saya memiliki waktu luang. Setelah Jack selesai berbicara, dia ingin masuk ke dalam. Kamu datang ke sini untuk menjadi pengawal berdasarkan wajah Nona tanya. Apakah kamu bercanda? Salah satu pria berdiri di depan Jack dan mendorongnya. Tidak ada yang bisa menjadi pengawal keluarga Drake. Gaji minimal 20.000 dan tertinggi bisa sampai beberapa ratus ribu. Ada juga memerintahkan dengan gaji jutaan dan Anda berani mengatakan kamu meremehkan pekerjaan ini. Siapa yang kamu bodohi? Beritahu kami dengan jujur tentang identitasmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk masuk. Ya. Kamu tidak diizinkan masuk karena kamu tidak berpakaian formal. Pengawal lainnya berkata dengan dingin. Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan dipekerjakan oleh Nona tanya. Selain itu, kami merekrut pengawal dengan mengumpulkan sekelompok orang dan memilih mereka melalui kompetisi bela diri. Kami biasanya merekrut 8 atau 10 orang dalam satu waktu. Kapan pernah ada seseorang yang datang sendiri? Itu benar. Kurasa dia penipu. Mungkin dia ingin masuk dan mencuri sesuatu. Pria tinggi lainnya bersinar dingin. Saya benar-benar seorang pengawal. Tetapi harga saya lebih tinggi dari kalian semua yaitu 20 juta per bulan. Para pengawal hampir pingsan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jack. Pria ini sebenarnya membual bahwa gaji bulanannya adalah 20 juta. Kamu benar-benar bisa menyombongkan diri.
Bahkan memerintahkan kita di sini tidak memiliki gaji setinggi itu. Pria jangkung itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan agresif setelah dia tertawa. Anak muda, pergi dari sini. Aku tidak punya banyak kesabaran untuk mendengarkan bualanmu. Ya, anak muda ini sangat lucu. Apakah mungkin 20 juta per bulan? Gaji komandan hanya sekitar 2 juta dan dia benar-benar mengatakan bahwa gajinya adalah 20 juta. Pengawal lainnya juga mulai tertawa bahak. Saya di sini untuk Nona tanya. Ini hari pertama saya di sini dan saya tidak ingin membuat masalah. Jack terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia melewati mereka dan akan melanjutkan perjalanannya ke dalam. Apakah kamu mencari kematian? Salah satu pengawal sudah kehilangan kesabarannya. Dia meremas tinju besarnya yang besar seperti karung pasir dan langsung meninju ke wajah Jack. Kecepatannya sangat cepat dan disertai dengan suara deru embusan angin. Karena lawan sudah bergerak, Jack tidak menahan diri dan melemparkan lawan ke belakang beberapa langkah dengan pukulan. Mengapa mereka mulai berkelahi? Di dalam kedai teh, Fiona menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke pintu masuk. Ya Tuhan, mereka benar-benar mulai berkelahi. Tampaknya mereka tidak ingin membiarkan Jack masuk tetapi dia menggigit peluru dan ingin menerobos masuk. Ben menarik napas dingin dan benar-benar terkejut. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sepertinya Nona Tanya telah memerankan Jack dan apa yang dia katakan tempo hari hanya mengolok-oloknya. Jack memang mengerikan. Biarkan saja jika mereka tidak membiarkannya masuk. Tapi dia masih ingin memaksa masuk. Bukankah kita akan menyinggung keluarga Drake jika dia melukai pengawal keluarga Drake? Sena juga ketakutan karena wajahnya menjadi pucat. Fiona semakin takut saat mendengar ini. Itu masih sedikit lebih baik ketika Jack menyinggung Tuan Muda Clark. Lagi pula, dia tidak takut meskipun keluarga Clark adalah keluarga bangsawan kelas 2. Karena mereka harus mempertimbangkan kehormatan keluarga Taylor. Terlepas dari itu, Tuan Muda Clark bukanlah orang yang kejam yang sama sekali tidak masuk akal dan dia mencintai putrinya. Namun, itu akan benar-benar berakhir jika Jack menyinggung keluarga Drake. Bagaimanapun, James Drake adalah orang terkaya di Eastfield. Seluruh keluarga Drake lebih kuat dari yang disebut keluarga aristokrat kelas 1 dan tampaknya masih berkembang secara mandiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Jack jika dia menyakiti keluarga Drake dan bahkan mungkin menyakiti keluarga mereka dan Taylor. Sampah ini benar-benar membuat marah. Dia hanya tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan izin. Fiona menggertakkan giginya dengan marah. Dia sebelumnya menamparkan Ivan. Lalu dia menamparkan Tuan Muda Clark beberapa kali. Sekarang, dia bahkan berani memprovokasi pengawal keluarga Drake. Dia baru kembali 2 atau 3 hari. Tetapi dia sudah bertarung untuk beberapa kali. Sungguh pria yang menyetujuinya. Ya. Apakah orang ini masih berpikir bahwa dia ada di medan perang dan dia bisa menjadi tidak bermoral? Orang-orang ini bukan dari negara musuh. Sena juga menganggukkan kepalanya terus-menerus. Dia memprovokasi dan menatap Fiona dengan panik tertulis di wajahnya. Tapi, apakah kita akan terluka jika Jack membuat masalah lagi? Bagaimanapun, dia adalah saudara ipar Ben. Siapa bilang dia kakak ipar Ben? Aku tidak terima dia. Lebih baik orang seperti itu cepat-cepat meninggalkan keluarga Taylor. Wajah Fiona membiru karena marah. Ketika mereka berbicara, Jack telah menyebabkan 2 pengawal jatuh ke tanah dan situasi sudah di luar kendali. Masuk akal karena orang ini sangat kuat. Jika dia hanya menginginkan gaji 20 hingga 30 ribu, Nona Tanya pasti akan setuju dengannya. Siapa yang tahu dia akan sangat serakah. Ini hebat. Nona Tanya membodohinya. Tidak membiarkan masuk dan dia benar-benar ingin mendobrak. Sena berkata lagi. Sekarang, dia tidak hanya gagal menjadi pengawal. Itu akan cukup bagus jika ini tidak menyakiti keluargamu. Sudah berakhir. Jika ini terjadi, apakah itu berarti mobil dalam 1 juta yang dijanjikan akan hilang? Ben memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan mobil yang bagus tetapi sepertinya mimpinya telah hancur total. Kamu masih memikirkan mobil itu. Aku tidak berpikir serius ketika dia mengutarakannya. Sena memeluk tangannya di depan payudara dan berkata, ayo kembali. Aku benar-benar marah. Semakin aku melihatnya, semakin aku marah. Fiona sangat marah hingga dia hampir muntah darah ketika dia melihat pengawal di gerbang yang dipukul oleh Jack sampai mereka tergeletak di tanah. Bagaimana mungkin agar tidak menyinggung keluarga Drake dalam keadaan seperti ini? Mereka bertiga segera berangkat dengan taksi. Anak muda, kamu yang terburuk. Aku bilang, kamu sudah selesai. Setelah pengawal tinggi itu berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, kakak di dalam.
Kami membutuhkan dukungan. Seseorang ingin masuk ke rumah keluarga Drake dan kami bukan lawannya. Anak muda, kamu sudah mati. Kami adalah pengawal tingkat terendah yang menjaga gerbang depan sehingga gaji kami tidak tinggi. Pengawal keluarga Drake yang berpatroli di dalam semuanya berbakat dan mereka luar biasa. Salah satu pria yang berada di tanah dingin dan matanya penuh kebencian. Jack tidak mempedulikan orang itu dan berjalan terpilih demi memilih. Dia harus mengakui bahwa rumah keluarga Drake ini benar-benar mewah. Mereka mampu memiliki tanah yang begitu luas di daerah pusat kota yang sibuk ini dan villa-villa dibangun di atasnya. Area hijau begitu besar sehingga menakutkan dan villa-villa dikelilingi oleh tembok tinggi. Terlepas dari keluarga Drake, hanya beberapa keluarga bangsawan kelas 1 yang bisa melakukan ini. Siapa itu? Beraninya dia masuk ke rumah keluarga Drake kita. Ya, persetan dengan neneknya. Apakah orang ini mencari kematian? Dia tidak tahu tempat seperti rumah keluarga Drake. Aku bercinta dengan pamannya. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti itu sejak 5 atau 6 tahun aku menjadi pengawal di keluarga Drake. Beberapa pengawal yang mendengarkan walkie-talkie sangat terkejut. Hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Mereka telah hidup bebas di rumah keluarga Drake. Ketika tidak ada yang terjadi, mereka hanya akan berjalan-jalan atau berkumpul di asrama pengawal untuk bermain kartu. Itu sangat menyenangkan. Tidak ada yang berani menyerang mereka karena nama keluarga Drake sehingga pada dasarnya mereka tidak ada secara keseluruhan. Tanpa diduga, seseorang berani menerobos hari ini. Harvey, cepat pergi dan lihat. Ajari orang itu pelajaran yang bagus. Salah satu komandan kepala berkata dengan dingin. Ya, asisten memerintahkan segera mengayunkan tangannya dan berlari ke gerbang dengan beberapa pengawal. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang dari arah lain. Ada lebih dari 20 pengawal yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam dan mereka menghentikan Jack. Anak muda, kamu benar-benar sangat berani. Kamu bahkan berani memukul pengawal keluarga Drake. Orang-orangmu adalah orang-orang yang menolakku masuk dan mereka yang mengambil langkah pertama. Jack acuh tak acuh. Dia hampir selesai merokok. Setelah menyelesaikannya, dia menjentikkan jarinya dan itu terbang tepat ke tempat sampah yang tidak jauh. Anak muda, beritahu kami mengapa orang-orang kami harus membiarkanmu masuk. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Beritahu kami, apa tujuanmu datang ke sini? Asisten komandan bernama Harvey tertawa dan bertanya. Harvey, pemuda ini mengatakan bahwa dia adalah pengawal yang disewa oleh nonatanya dan dia mengatakan bahwa dia memiliki gaji bulanan 20 juta. Kami tidak percaya padanya dan berhenti masuk. Kemudian, dia menerobos masuk dengan paksa. Beberapa orang yang naik dari lantai memiliki ekspresi yang sulit untuk dilihat di wajah mereka dan segera berteriak ke sisi ini. 20 juta sebulan. Pria bernama Harvey mencibir setelah mendengar ini. Anak muda, kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Itu tertidur. Komandan Harvey, izinkan aku bertemu dengannya. Sudah lama sekali aku tidak menggerakkan otot-ototku. Itu adalah pria jangkung dengan wajah gemuk dan tampilan yang sangat ganas. Perawakannya diperkirakan 1,9 meter dan dia terlihat sangat kekar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan tangan terkepal. Tidak apa-apa juga, beri pelajaran pada pemuda ini. Akan lebih baik jika kamu bisa mengalahkannya sampai dia cacat. Harvey mengangguk puas dan berkata dengan ekspresi lucu. Tidak masalah, pria kekar itu memiliki suara yang sangat tebal dan dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia melakukan beberapa langkah ke depan dan memutar yang besar langsung menuju ke Jack. Jack mengambil langkah, melompat dan langsung menendang dada lawan. Tubuh besar lawan benar-benar ditendang terbalik dan terbang mundur beberapa meter sebelum menabrak tanah. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pengawal ini, yang memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dan tubuh yang sangat kuat, menyemburkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, Henry Liam memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan dia jauh lebih baik daripada pengawal keluarga lain. Ya. Dia adalah pensiunan tentara bayaran. Dikatakan bahwa dia membunuh cukup banyak orang dan dia masih bukan lawan orang ini. Banyak pengawal yang sedang menunggu pertunjukan yang bagus hampir membuat rahang mereka jatuh ke tanah karena terkejut. Kekuatan Jack telah melebihi harapan mereka. Ya ampun. Pengawal keluarga Drake hanya memiliki sedikit kemampuan. Jack Henry melirik dan menenangkannya. Kekuatan pengawalan keluarga Drake benar-benar jauh lebih lemah dari yang ada dalam pikiran. Pria bernama Henry menjadi sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia langsung menamparkan tangannya ke tanah dan berdiri dengan flip seperti ikan mas. Dia meraung lagi dan mendorong menuju Jack lagi seperti harimau yang menakutkan. Sayangnya,
Serangannya bahkan tidak menyentuh sehelai rambut Jack dan dia langsung ditendang oleh Jack lagi. Sekali lagi, dia menyentuh tanah dan seteguk darah keluar. Pemuda ini benar-benar baik. Dapatkan beberapa dari Anda untuk maju dan menyerang. Pemuda itu melihat hal tersebut dan langsung berkata kepada beberapa lingkungan di sebelahnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.